Shalom adik-adik semuanya. Shalom teman-teman, gimana hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Nah, biarpun kita mengikuti ibadah online, kita harus tetap bersemangat dan bersuka cita. Nah, sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Semuanya sudah siap, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih karena kami boleh kembali mengadakan ibadah online. Jadi walaupun kami ibadah online, kami tetap bersemangat dan bersuka cita karena Tuhan Yesus ada di dalam kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap firman Tuhan yang ditaburkan akan bertumbuh dan berbuah di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan memulai pujian dan penyembahan kita. Nah sebelum kita memuji Tuhan, kakak akan bagikan satu ayat firman Tuhan. Firman Tuhan tertulis di Mazmur pasal 100 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oke? Kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ayo kita naikkan dengan sukacita. Sungai sukacitamu. Semangat ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan memang yang terbaik bagi kami. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami diberkati, kami sehat, kami boleh mengikuti ibadah online Tuhan. Itu karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami, Roh Kudus bimbing kami supaya kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa ya. Masih semangat? Nah, kalau masih semangat, yuk kita mau tepuk semangat. Nah, tepuk semangat. 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 Nah, adik-adik, minggu ini super kebenaran kita adalah Tuhan Yesus besertaku. Kita ulangi sekali lagi ya. Tuhan Yesus besertaku. Ya, hari ini masih tetap kita kisah tentang 3 pahlawan pemberani. Adik-adik masih ingat gak ya siapa nama-nama ketiga orang ini? Nah, coba adik-adik sebutkan. Yang pertama siapa? Wah, hebat. Yang kedua siapa? Iya. Yang ketiga? Wah, adik-adik hebat. Adik-adik masih ingat? Ya, betul. Ketiga pahlawan pemberani ini, yang pertama namanya adalah Shadrach. Yang kedua adalah Meshach. Yang ketiga adalah Abednego. Nah, ketiga orang ini dibilang pemberani karena apa ya adik-adik? Ya, karena mereka berani mempertaruhkan hidupnya untuk melakukan yang benar. Kira-kira yang benar itu apa sih? Nah, yuk adik-adik kita lihat kisah ketiga pahlawan pemberani ini. Pada saat itu, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang besar dan tinggi. Patungnya terbuat dari emas. Lalu Raja mengumpulkan semua orang dan memberikan perintahnya. Perintahnya yaitu semua orang harus menyembah patungnya. Dan bagi siapa yang tidak mau menyembah patungnya akan diberi hukuman. Nah, hukumannya yaitu akan dijatuhkan, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, menakutkan ya adik-adik. Makanya semua orang menjadi sangat takut dan semua orang mengikuti perintah raja. Mereka menyembah patung yang dibuat oleh raja. Tapi adik-adik, ternyata ada 3 orang yang tidak mau ikut-ikutan menyembah patung yang dibuat raja. Dan raja sangat marah. Raja menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menangkap si ketiga orang ini yang tidak mau menyembah. Dan ternyata 3 orang ini adalah si Shadrach, Meshach, dan Abednego. Wah, mereka bertiga berani ya, tidak mau
mengikuti perintah raja ya. Nah, adik-adik, si raja masih memberikan kesempatan lagi kepada mereka untuk menyembah patung yang dibuat oleh raja. Tapi lagi-lagi ditolak oleh Sadrak, Meshak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja, karena mereka bertiga hanya mau menyembah kepada Allah. Wah, jadi gimana reaksi si raja? Yuk kita lihat di kitab Daniel pasal 3 ayat ke-19. Kita baca ya, adik-adik juga ikut baca ya. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Meshak, Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Wow, ternyata raja sangat marah. Raja menyuruh orang-orangnya untuk memanaskan perapiannya lebih panas 7 kali lipat. Wow, sangat menakutkan ya adik-adik ya. Wow, ternyata si Sadrak, Meshak, dan Abednego tetap teguh pada pilihannya. Mereka tetap hanya mau menyembah Allah. Nah adik-adik, sampai waktunya tiba, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian. Saat mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, ada sesuatu yang mengejutkan si raja. Nah adik-adik, kita lihat ya di Daniel pasal 3 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wah adik-adik, mereka dicampakkannya itu bertiga, si Sadrak, Meshak, dan Abednego. Tapi yang kelihatan oleh raja itu adalah 4 orang di dalam apinya. Dan lebih hebatnya lagi, mereka berjalan bebas di dalam api itu. Mereka tidak terluka sekalipun. Lalu raja menyuruh si Sadrak, Meshak, dan Abednego untuk berjalan keluar dari perapian itu. Dan berjalanlah keluar mereka dari perapian itu. Terkejutlah semua orang, dan ternyata mereka tidak terbakar sekalipun. Rambut mereka masih utuh, tidak ada sehelai pun yang terbakar. Baju mereka masih bersih, tidak ada yang terbakar sedikit pun. Wah hebat ya adik-adik. Dan ternyata orang yang keempat itu adalah Tuhan. Tuhan menyertai mereka di dalam keadaan yang paling sulit. Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menyertai mereka. Wah adik-adik, hebat ya. Tuhan itu menyertai orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia. Nah adik-adik, raja sampai terkagum-kagum, raja sampai terheran-heran melihat kuasa yang Tuhan perbuat. Nah adik-adik, kita baca di Daniel pasal 3 ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Meshak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nah adik-adik, karena kesetiaannya si Sadrak, Meshak, dan Abednego, si raja menjadi bertobat. Raja menjadi mengikuti si Sadrak, Meshak, dan Abednego untuk menyembah Allah yang benar. Nah hari ini adik-adik kita mendapatkan pelajaran bahwa kita harus tetap setia. Apa sih itu setia? Setia itu tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus.
Nah, adik-adik, jikalau kita setia, kita percaya, Tuhan Yesus akan menyertai kakak Novi dan akan menyertai adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, mari kita coba baca lagi di Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, kita percaya ya, Tuhan Yesus menyertai kita seperti super kebenaran kita hari ini. Tuhan Yesus besertaku. Jikalau kita setia, kita percaya, di dalam keadaan apapun Tuhan Yesus menyertai kita semua. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan kita, dan saatnya sekarang kita mau super ayat. Tunggu dulu. Nah, adik-adik, tadi bersama dengan Kak Novianti kita mengingat kembali cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menghadapi perintah Raja Nebukadnezar. Waktu itu mereka bukan gak mau taat ya, tapi mereka tidak mau menyembah Allah lain selain Allah yang Maha Kuasa. Nah, Allah yang mereka sembah yang buat hal yang ajaib, menolong mereka, padahal mereka udah di perapian. Nah, makanya Tuhan ini kan luar biasa banget kan? Sama dengan Tuhan yang kita sembah sampai hari ini. Tidak berubah adik-adik. Tuhan kita luar biasa. Kalau di dunia ini banyak hal yang berubah. Mungkin dulu badan kita yang kecil, semakin hari semakin bertumbuh, tambah tinggi, tambah besar, tambah tinggi. Mungkin sekarang lebih tinggi dari kakak, ya kan? Atau juga banyak hal yang berubah, apalagi contohnya dulu mungkin TV di rumah itu bentuknya besar dan lebar banget gitu. Mungkin sekarang memang semakin besar, tapi yang bikin berubah adalah semakin tipis, jadi semakin keren. Terus kayak komputer juga sama, bentuknya mirip-mirip dengan TV. Dia juga sekarang udah tambah keren kan, tipis, terus kemudian semakin kecil, bisa dibawa kemana-mana. Misalnya yang disebut dengan laptop atau notebook. Terus yang berubah apa lagi? Handphone. Kalau zaman dulu, handphone itu besar, panjang lagi. Itu mungkin kayak remote TV, cuma lebih besar, lebih gendut lagi gitu kan. Tapi kalau sekarang handphone itu sudah berubah. Bisa semakin tipis, semakin kecil, semakin tipis dan bagus. Mungkin ada yang lebih tipis daripada ini lagi. Artinya semakin banyak hal yang berubah adik-adik. Tapi hebatnya, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menolong Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah Tuhan yang sama yang kita sembah sampai pada hari ini. Makanya adik-adik jangan takut, adik-adik jangan khawatir, karena kita punya Tuhan yang hebat yang bisa melakukan mujizat yang besar. Kalau beberapa waktu yang lalu juga kita ikut ibadah Jumat Agung, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian ibadah Paskah, Tuhan Yesus bangkit gitu kan. Nah, sebentar lagi kita juga akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bukan berarti kita ditinggalkan, tapi Tuhan Yesus justru menyertai kita. Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Makanya nih, kita sama-sama baru masuk ke super ayat tentang Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, sekarang kita akan menghafal super ayat kita. Super ayat kita minggu ini terdapat pada Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Adik-adik, sekarang kita akan menghafal super ayatnya bersama-sama ya. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Adik-adik, sekarang kita akan menghafal super ayatnya satu kali lagi ya. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Adik-adik, jangan lupa untuk kembali menghafal super ayatnya di rumah ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian kreativitas. Shalom adik-adik di rumah. Tadi adik-adik sudah menonton tentang Sadar, Mesak, dan Abednego yang dimasukkan ke dalam perapian. Hari ini aktivitas adik-adik dan Kak Vivi adalah menggambar dan mewarnai api. Yang perlu adik-adik siapkan di rumah adalah selembar kertas, kemudian plester, gunting, dan korek api. Ini kakak berikan cara menggambar api di rumah. Nah, ini adalah hasil jadinya. Sekarang yang perlu adik-adik lakukan adalah gunting plester sepanjang batang korek api. Kemudian adik-adik tempelkan seperti ini di korek apinya, kemudian adik-adik tempel di kertasnya. Untuk adik-adik yang tidak mempunyai korek api di rumah, adik-adik bisa mengambil menggunakan tusuk gigi, kemudian adik-adik warnain coklat ya tusuk giginya. Atau jika adik-adik yang mempunyai kertas origami di rumah berwarna coklat, adik-adik bisa tempelkan kertas origami tersebut di ujung dari tusuk giginya. Nah, sudah jadi. Ini hasil karya Kak Vivi. Nah, adik-adik, di bagian yang kosong silakan adik-adik tuliskan super ayat kita hari ini di Matius pasal 28 ayat 20. Setelah itu, adik-adik silakan menggambar dan mewarnai kembali di setiap pinggiran kertas. Jangan lupa tuliskan nama ya. Setelah selesai, adik-adik mengambil gambar dengan karya adik-adik masing-masing, kemudian di-upload di Insta Story adik-adik atau mama dan papa. Jangan lupa tag Psalm 21 Kids. Kita akhiri kreativitas kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di minggu berikutnya. Baik adik-adik, super kebenaran kita minggu ini adalah Tuhan Yesus selalu besertaku. Mari kita ucapkan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan Yesus selalu besertaku. Sekali lagi adik-adik. Tuhan Yesus selalu besertaku. Nah adik-adik, kita adalah orang yang paling diberkati di dunia ini. Mengapa? Karena seperti yang Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Memang adik-adik, sekarang kita memang tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung seperti murid-murid Tuhan Yesus. Waktu dulu Tuhan Yesus hidup dalam darah dan daging. Tapi sekarang adik-adik, Tuhan Yesus hidup dalam roh. Nah adik-adik, ini adalah tantangan terbesar bagi kita. Mengapa? Karena kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung seperti murid-murid Tuhan Yesus. Dulu Tuhan Yesus hidup dalam darah dan daging, tetapi sekarang Yesus hidup di dalam roh. Nah, adik-adik ingin merasakan Tuhan Yesus? Nah, sekarang adik-adik pejamkan mata, angkat tangan kananmu, tangan kiri di dada, ikuti Kak Erwin berdoa. Siap? 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu beserta kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Minggu ini ibadah kita telah berakhir. Sampai jumpa di hari Kamis di ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ingat adik, buat adik-adik yang di rumah, jaga kesehatan, jangan bobok malam-malam, jangan bangun siang-siang. Siap adik-adik? Oke, sampai jumpa. Bye, God bless you. Enya babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam.
ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Nyak Babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam, ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Nyak Babe bilang kita mesti ngejalanin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam, ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Darah Yesus jalan satu-satunya.